Oke, baik anak-anak, selamat siang. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, nyalakan saja. Jadi nggak usah dimati-matikan. Jadi biar nanti ketika Bapak menjelaskan, terus kamu jawab pun juga tahu nih Bapak siapa yang ngomong nih wajah-wajahnya gitu. Jadi biar kita sama-sama ngelihat gitu ya nak ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan walaupun siang-siang begini, apa yang kamu pelajari semuanya bisa terserap ya dan bermanfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sudah muncul tampilannya? Sudah ya? Oke. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang persamaan kuadrat. Saya tahu kalian sudah tidak asing lagi lah mendengar istilah kuadrat ya. Apa sih kuadrat itu? Kuadrat. Pangkat? Pangkat 2, Pak. Pangkat 2, benar. Jadi kuadrat itu adalah pangkat 2. Jadi yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu pasti nanti ada kaitannya sama pangkat 2, kan gitu ya. Sehingga persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang mempunyai variabel dan variabel tertingginya adalah pangkat 2. Jadi dia punya variabel yang variabel tertingginya pangkat 2. Makanya di sini nih ya. Di sini persamaan kuadrat dari variabel X mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini loh pangkat 2-nya. Jadi variabelnya di situ variabel X. Tadi Bapak bilang definisinya variabelnya mempunyai pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Dengan syarat nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau nilai A-nya 0, Pak? Nah, bentuk umumnya kan adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau nilai A-nya 0, berarti ini 0 dong. Saya kali dengan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang 0 dikali X kuadrat berapa? 0, Pak. 0 ya. Kalau 0 ditulis nggak? Nggak usah ya. Ya, Pak. Oke, berarti tinggal ini dong nanti. Nah, jadi bentuk umumnya udah nggak sesuai lagi. Ngerti ya? Jadi bentuk umumnya di sini pangkatnya jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 namanya bukan persamaan kuadrat dong. Namanya persamaan linear. Itu materi kelas 7. Ya. Makanya di situ diberikan syarat bahwa nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jelas ya? Kalau 1, 2, 3, 4 boleh. Min 1, min 2, min 3, min 4 boleh juga. Jelas? Paham ya? Nah, oke, di situ di dalam kotak sudah Bapak berikan tuh. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat yang ada di kotak ini. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya itu apa sih? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Apa itu koefisien? Angka di depan variabel. Ya, angka yang ada di depan variabel. Jadi koefisien dari X kuadrat itu di sini adalah A. Kemudian B. B-nya itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X. Angka yang ada di depan variabel X. Ya. Nah, sedangkan C, C-nya sendiri
adalah konstanta, angka yang berdiri sendiri. Itu yang dimaksud dengan konstanta. Kalau variabel apa, Pak? Variabel itu huruf pengganti, jadi hurufnya doang. Nah, di dalam contoh ini variabelnya yang mana, Pak? Ini loh variabelnya. Nah, ini variabel. X itu variabelnya. Jelas ya? Nah, oke, Bapak lanjutkan. Nanti untuk nyatetnya, nanti akan Bapak share di psikologi dalam bentuk PDF catatannya ya. Jadi kalau kamu mau nyatet, langsung aja lihat di situ, lebih jelas. Kalau di sini mungkin ada yang kecil banget kalau kamu pakai handphone. Kalau bisa handphonemu tampilannya dibikin landscape. Tahu landscape? Jangan berdiri, dibikinnya miring tuh. Jadi kayak papan tulis gitu bentuknya. Nah, jadi biar lebar. Itu ya, Nak ya. Oke. Bapak lanjutkan. Nah, di sini Bapak ada 3 buah contoh. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama. 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Itu merupakan contoh persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau cross check berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kira-kira nih nilai A-nya berapa ini, Nak? Jadi nilai A-nya itu yang ini nih. Berapa itu? 2. 2. Betul, nilai A-nya adalah 2. Nilai A-nya adalah 2. Oke. Terus nilai B. B itu berarti yang ini nih. Berarti ini yang ini. Berapa itu? 6. Negatif 6. Betul. Jadi kalau negatif, negatifnya dimasukkan ya. Terus nilai C-nya berapa ini? 5, Pak. Ya, nilai C-nya adalah 5. C-nya yang mana, Pak? Yang ini ya. Kita sesuaikan saja. Ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Contoh yang nomor 1. Coba kalian penjelaskan yang bawah ini. Maaf. Yang Bapak buletin. Persamaan 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dengan nilai A, B, dan C yang sudah tertulis di situ. Persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat asli. Nah, karena semua unsurnya ada, yaitu nilai A, B, dan C-nya tidak sama dengan 0. Jadi, kalau persamaan kuadrat, nilai A, B, dan C-nya itu diketahui semuanya, berarti dinamakan persamaan kuadrat asli. Jelas ya? Jadi kalau A, B, C-nya semua ada nilainya, dinamakan persamaan kuadrat asli. Oke, sekarang kamu perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Sekarang kalau kita tentukan nilai A, B, C-nya, dan kita cross check ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yang ini ya, yang ini, oke, kita cross check dengan yang ini, kira-kira nilai A-nya berapa ini? Ini nilai A-nya. 1. Jadi kalau nggak ada angkanya itu berarti 1, gitu ya. Berarti nilai A-nya di sini adalah 1, koma. Nilai B itu melekat pada variabel X. Ada nggak di sini variabel X-nya? Nggak ada. Nggak ada. Karena tidak ada berarti nilai B-nya berapa? 1. 0, benar. Karena nggak ada berarti nilai B-nya adalah 0. Kemudian lanjut, nilai C. Nilai C itu konstanta, angka yang berdiri sendiri. Ini angka yang berdiri sendiri. Berarti berapa nilai C-nya? Negatif 4. Betul sekali, C-nya negatif 4. Sekarang kalian perhatikan penjelasannya. Yang tengah. Persamaan X kuadrat min 4 adalah persamaan kuadrat dengan A, B, dan C sudah tertulis di situ.
disebut persamaan kuadrat murni. Karena tidak mempunyai suku X. Jadi dia nggak punya suku X sehingga nilai B-nya 0. Jadi kalau nilai B-nya 0, nggak punya suku X, dia dikatakan persamaan kuadrat murni. Intinya gitu. Ya. Jadi yang membedakan adalah nilai B-nya dia 0. Itu doang. Enak ya? Berikutnya kamu perhatikan contoh yang ketiga. Yang ini. Kalau kita cross check dengan bentuk umum persamaan kuadrat, nilai A-nya berapa ini? 1. Nilai A-nya 1. Benar. Kalau nilai B, 0. Negatif 9. B itu melekat pada variabel X. Ada variabel X di situ? Ada. Ada. Berarti nilai B-nya adalah negatif 9 ya, bukan 0 ya. Tapi negatif 9. Sekarang nilai C. Nilai C ini adalah angka yang berdiri sendiri. Ada nggak C-nya di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena tidak ada berarti C-nya 0. Benar. Nah sekarang definisinya yang di bawah ini. X kuadrat min 9X sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dengan A-nya 1, B-nya min 9, C-nya 0. Persamaan tersebut disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Karena konstanta pada persamaan itu adalah 0. Jadi dia nggak punya konstanta. Jadi kalau nggak punya konstanta dinamakan persamaan kuadrat tak lengkap. Jelas ya? Oke, jadi kesimpulannya persamaan kuadrat asli itu yang nilai A, B, C-nya semua ada. Kalau persamaan kuadrat murni, nilai B-nya 0. Kalau persamaan kuadrat tak lengkap, nilai C-nya yang 0. Jelas ya? Hanya itu yang membedakan. Berarti kalau ini ada semua nih yang atas. Jelas ya? Nah, ini macam-macam dari persamaan kuadrat. Ini hanya macamnya aja. Tapi kesimpulannya tetap namanya dia persamaan kuadrat. Intinya gitu. Cuma bentuknya ada yang seperti itu. Pak, kenapa kok A-nya nggak boleh 0? Tadi kan di awal udah Bapak jelasin. Kalau A-nya 0 berarti jatuhnya bukan persamaan kuadrat. Tapi persamaan linear jatuhnya ya. Kita lanjut. Oh, kok ke sini? Maaf. Loh. Oke. Maaf ya. Ini adalah soal yang ada di latihan soal kalian. Yang di bab 2 pertemuan 3 kemarin. Nah, kan Bapak minta kalian mengerjakan, tapi kelas G belum sempat. Jadi walaupun belum sempat, sekalian di sini kita belajar bareng. Jadi di sini Bapak bahas ya. Ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kamu disuruh mengubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah diubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, kamu disuruh menentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya. Oke, sekarang gini, kita tulis dulu bentuk umumnya dulu deh. Bentuk umum. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, gimana cara kita mengubah ke dalam bentuk umum? Intinya kita harus bikin jadi sama dengan 0. Intinya gitu. Jadi yang di ruas kanan harus sama dengan 0. Cara ngubahnya? Ya gampang. Kita pindahkan aja yang ruas kanan ini ke kiri. Kayak gitu. Kan nanti jatuhnya yang di kanan jadi sama dengan 0 kan? Nah, sekarang Bapak tulis tuh 2x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan, kok sama dengan x kuadrat kalau dipindahkan ke kiri jadinya apa? Min X kuadrat, Pak. Ya, negatif x kuadrat, benar Denzel. Terus kalau min 14 dipindah ke kiri?
Plus 14. Plus 14. Iya, jadi plus 14 sama dengan 0. Yang variabelnya sejenis dijumlahkan. Mana? Kan ini. Sama ini kan? Sekarang dijumlahkan itu. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berapa? X kuadrat. Oke, benar. Terus, ini ada temennya enggak? Tidak ada. Karena tidak ada, tinggal kita tulis ya. Jadi min 4x. Jelas? Sekarang 2 temennya sama 14 kan? Nah, itu kamu jumlahkan. 2 tambah 14 berapa, nak? 16. Iya. Sama dengan 0. Sekarang kamu perhatikan, apakah bentuk ini sudah sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat? Sudah. Sudah. Kalau sudah sama berarti tinggal kita tentukan nilai ABC-nya. Kita tentukan nilai ABC-nya. Nilai A-nya berarti yang ini ya. Berapa nilainya di situ? 1. Nge-lag ya, nak ya? Di kalian nge-lag ya? Lambat kayaknya. Di sini tampilannya agak lambat. 1, betul. Nilai B. Nilai B-nya berarti yang di sini. Berapa? Negatif 4. Negatif 4. Ingat, kalau negatif harus ditulis negatifnya. Ya. Terus nilai C. Berapa C-nya? 16. Iya, 16. Oke. Berarti bisa ya? Pak, Ya, itu 2x kuadrat dikurangin x kuadrat, kenapa jadi x kuadrat, Pak? 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, kenapa x kuadrat, Pak? 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu sama aja dengan 2x kuadrat dikurangi 1x kuadrat. Kalau nggak ada angkanya itu 1 kan, Josin? Ngerti nggak? Iya, Pak. Jadi 2 dikurangi 1 berapa, Josin? 1. 1 ya, jadi 1x kuadrat. Gini ya, nak ya. Kalau 1 itu kan nggak ditulis, jadi tetap x kuadrat. Paham? Paham. Oke. Itu nggak bisa, Pak, yang min x kuadratnya sama min 4x-nya gitu, Pak, nggak bisa, Pak. Min x kuadrat, Bukan, Pak, ya min 4x sama min x kuadratnya nggak bisa digituin, Pak. oh ini. Min 4x sama ini. Iya, Pak. Nggak boleh. Kan yang sebelah kiri pangkat 1, yang sebelah kanan pangkat 2. Jadi udah beda jenis. Ngerti ya, nak ya? Iya, Pak. Jadi bentuk aljabar boleh dijumlahkan atau dikurangkan apabila mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Jadi bukan hanya variabelnya doang yang sama, tapi pangkatnya juga harus sama. Jelas? Iya, Pak. Oke, jadi itu aturannya. Jadi nggak bisa, makanya Bapak bilang tadi bukan sejenis. Karena kan pangkatnya udah beda. Oke, Bapak lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Pembahasan latihan soal yang kedua. Tuh. Caranya masih sama. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya Bapak tulis lagi, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Terus kalau ada soal seperti nomor 2 itu cara menyelesaikannya gimana, Pak? Udah Bapak ajarkan cara menentukan perkalian yang 2 suku. Sekalian mengingat-ingat materi kelas 7. X dikali 2X berapa? 2x pangkat 2. 2x kuadrat. 2X kuadrat atau 2X pangkat 2, benar. X dikali dengan min 1. Min 1x. Min 1X atau min X sama ya. Nah, berikutnya 3 kali 2X
6x. Iya. Plus 6x 3 kali min 1 Min 3. Min min 3. 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, ada yang sejenis nggak? Ada, Pak. Yang ini ya? Itu ya? Nah, itu kamu jumlahkan. Berarti 2x kuadrat min x tambah 6x Plus 6x. 5x. plus 5x, benar. Terus min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan. Apakah bentuk ini sudah sama dengan bentuk umum? Sudah, Pak. Sudah. Tinggal kita tentukan nilai A-nya. Nilai A. Nilai A-nya berarti yang ini. Berapa itu? 2. Benar, 2S, maaf. Nilai B. Nilai B-nya berarti yang ini. Berapa? 5, Pak. 5. 5. Benar. Nilai B-nya 5. Nilai C-nya berapa? Min 3. Negatif 3. Nilai C-nya negatif 3. Betul ya? Oke. Nah, gimana? Gampang apa susah itu? Nomor 2? Lumayan, Pak. Lumayan ya, masih gampang lah ya gitu. Karena cuma begitu saja gitu. Saya yakin sebenarnya kamu bisa sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Biar makin yakin aja. Bapak lanjut ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3 ini lebih gampang lagi. Kita tuliskan dulu bentuk umumnya dulu. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, gimana Pak? Tinggal kamu kalikan saja. X dikali X. 2x. Kuadrat. X kuadrat. Bukan 2X ya. Kalau 2X itu 1X ditambah 1X. Jadinya 2X. Tapi kalau X dikali X hasilnya X kuadrat. Baik, Pak. Oke. Terus X dikali min 5. Min 5x. Benar. Min 5x plus 8 sama dengan 0. Udah selesai. Cuma gitu doang. Ya. Apakah bentuk ini udah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat? Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, tinggal kamu tulis berapa nilai ABC-nya, ya kan? Nilai A. Yo, berapa ini? 1. Benar. Nilai B berapa ini? Negatif 5. Negatif 5. Nilai C berapa? 8. 8. Jelas? Gampang ya? Iya. Gampang banget. Ada yang mau ditanya mungkin? Enggak lah, saya yakin mau bisa ini mah. Begini doang mah. Kecil gitu kan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ini sama aja kayak nomor 1 dan nomor 3. Jadi kan yang nomor 1 tadi tinggal dipindahkan ke ruas kiri. Kalau nomor 3 kan tinggal dikalikan saja. Nah ini kamu kalikan dulu yang sebelah kiri, baru nanti yang kanan dipindahkan ke sebelah kiri. Oke, Bapak tuliskan bentuk umumnya. Yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, sekarang kita mulai. 2X dikali X. 2 Kuadrat. 2X pangkat 2, benar 2X kuadrat. Terus 2X kali min 3. 6x. Min 6X sama dengan negatif 6X ditambah dengan 64. Nah, 2X kuadrat min 6X, ini kan min kalau Bapak pindah jadi apa?
Plus. plus. Jadi plus 6x gitu ya. Kalau plus Bapak pindah jadi Min. Negatif. 64 sama dengan 0. Jadi yang di kanan udah habis. Jadi tinggal 0. Ada yang sama? Ada Pak. Ini ya. 6x. Itu ya. Nah, itu kamu jumlahkan. Jadi 2x kuadrat min 6x tambah 6x. 12x. 0. Oh. Min 6 tambah 6 berarti 0. Itu sama aja hutang 6 dikembalikan 6. Berarti 0. Nol. Kalau 0 ditulis nggak? Enggak. Enggak, benar. Berarti tinggal yang belakang ini ya. Nah, yang belakang itu tinggal kamu tulis saja. Negatif 64 sama dengan 0. Apakah bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini? Sudah. Cuma kalau bentuk umumnya ini kan bentuk umum persamaan kuadrat asli yang semua nilainya ada. Kalau yang ini yang nggak ada, yang apanya? Murni Pak. Iya, ini persamaan kuadrat murni. Nilai B-nya yang nggak ada. Jadi suku X-nya 0. Jelas ya? Oke, sekarang kita cross check. Nilai A. Nilai A-nya jelas ada. Tuh kan? Berapa? Tuh? 2. Nilai B itu melekat pada variabel X. Ada nggak variabel X di situ? Suku X Tidak ada. tidak ada. Kalau tidak ada berarti 0. 0. Bagus. Nilai C. C-nya berapa? Negatif 64. Iya, negatif 64. Jelas? Nah, kalau udah jelas, sekarang yang terakhir. Latihan soal kamu yang terakhir. Tuh. Mungkin ini nih yang agak bikin bingung ya. Aduh Pak, itu soal kenapa bisa jadi begitu. Tadi nomor 1 sampai 4 kayaknya gampang, giliran nomor 5 nah, jadi macam-macam begitu jadinya. Nah, gak masalah. Santai aja. Bentuk umumnya dulu, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini sebagai patokan biar kalian nggak lupa. Kamu lihat sebelah kiri. Ini penyebutnya berapa? 2. Yang kanan penyebutnya berapa? 1. X. X ya. Itu X itu. Oke. Sekarang itu kan bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu boleh dijumlahkan apabila syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Iya. Penyebut harus disamakan. Nah, sekarang yang kiri penyebutnya adalah 2. Yang kanan adalah X. Kalau mau kita samakan, kira-kira penyebutnya jadi apa ini? 2x. Betul sekali, 2x. Jadi ini tinggal kamu kalikan aja ini. 2-nya tinggal kamu kalikan dengan X. Jadi penyebutnya jadi 2x. Paham ya? Nah, sekarang Bapak tanyakan. 2 biar jadi 2x dikalikan apa? X. X. Berarti 2 di bawah ini kamu kali X ya. Nah, ketika yang bawah ini kamu kali X, maka yang atas ini juga harus kamu kali X. Sehingga menuliskannya adalah X dikali dengan X plus 7. Paham nggak nih? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau udah paham, saya lanjut. X-nya kenapa gitu, Pak? Depan. X kenapa depan? X-nya kenapa di depan? Kok nggak ditaruh di belakang gitu? Enggak, Sama. maksudnya kan biar itu kan dikali X. Kenapa enggak X pangkat 2 gitu? Belum dikali. Oh, belum. Belum. Baru Bapak kurung doang. Ntar kalau langsung Bapak kali, temenmu bingung kan? Kan yang melihat penjelasan nggak cuma kamu, Ren.
Jadi belum Bapak kalikan, nanti Bapak kalikan, tenang aja ya. Oke, X biar jadi 2X itu dikali apa? 2. Dikali 2. Kalau X-nya ini dikali 2, maka 10-nya ini juga harus kamu kali 2. Paham? Berarti jadinya 2 dikali 10. Jelas ya? Oke. Kalau udah, tinggal Bapak lanjut. Di sini sama dengan 0. Nah, sekarang dikali. Yang atas dikali. X kali X. X pangkat 2. Plus X kali 7. 7 kuadrat. 7X kuadrat. Ya, 7X doang. Kan X kali 7. Ya. Per 2X. Ditambah dengan 2 kali 10. 20. 20. Gini ya. Sama dengan 0. Apakah penyebutnya sudah sama? Yang kiri sama yang kanan? Sudah, Pak. Kalau penyebutnya udah sama, yang kiri dengan yang kanan, boleh nggak saya tulisnya jadi 1 doang gini? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi ini X kuadrat plus 7X plus 20 sama dengan 0. Setelah itu diapakan Pak? Kali silang. Ya. Jadi X kuadratnya ditambah dengan 7X ditambah dengan 20. Oke. X kuadrat ditambah dengan 7X ditambah dengan 20. Ini kamu kalikan ke sono, no. Jadi sama dengan 0, kamu kali dengan 2X. Paham? Oke, kalau udah paham, sekarang X kuadrat ditambah dengan 7X plus 20. 0 dikali 2X? 0. 0. Nah, apakah bentuk ini sudah sesuai dengan ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah, tinggal kita tuliskan nilai ABC-nya. Nilai A-nya. 1, Pak. 1, betul. Nilai B-nya. 7. 7, betul. Nilai C-nya. 20. 20. Bisa ya? Oh, ternyata gampang, Pak. Nggak sesulit yang saya bayangkan. Nah. Oke. Berarti di latihan soal bab 2 pertemuan 3 itu sudah Bapak bahas ya. Ini pembahasannya. Nanti hasilnya akan Bapak taruh di psikologi kalian. Jadi dalam bentuk PDF. Tinggal kalian lihat, tinggal kalian salin aja. Oke. Nah, sekarang Bapak lanjutkan materinya. Yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih Pak akar-akar persamaan kuadrat itu? Akar-akar persamaan kuadrat itu maksudnya bukan diakarkan gitu, bukan ya? Bukan diakarkan gitu ya. Tapi, kamu disuruh menentukan nilai variabelnya agar persamaannya menjadi suatu persamaan yang benar. Bahasa gampangnya itu penyelesaian. Nah, udah. Itu bahasa gampangnya, penyelesaian. Kalau kalian di kelas 7 mungkin kalian sudah pernah mendengar atau melihat himpunan penyelesaian. Oh, saya yakin kamu mungkin nggak tahu himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kamu perhatikan ini. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 6. Yang ini nih. Sama dengan 0. Kemudian ganti nilai X-nya dengan suatu bilangan. Jadi ini maksudnya dicoba-coba. Nilai X-nya diganti, dicoba-coba dengan bilangan. Agar persamaannya benar-benar jadi sama dengan 0. Maksudnya gitu. Jadi kalau hasilnya nggak sama dengan 0 berarti itu bukan penyelesaian.
Yang jadi penyelesaian hasilnya ketika diganti X-nya, itu hasilnya harus sama dengan 0. Gitu ya. Makanya di sini Bapak kasih pemisalan nih. Misalnya X-nya tak ganti 1. Apakah nanti hasilnya sama dengan 0? Kita nggak tahu. Nanti X-nya Bapak ganti dengan 2. Kalau saya ganti 2, apakah hasilnya nanti sama dengan 0? Kita juga nggak tahu. Kalau misalkan X-nya saya ganti 3, apakah hasilnya 0? Kita juga nggak tahu. Dan seterusnya ya. Jadi kita coba-coba. Mau sampai 10 kek, mau X-nya sampai 500 kek. Namanya juga mencari himpunan penyelesaian. Jadi nggak ada habisnya. Sekarang kita coba 3 angka tersebut. Yang pertama, kita coba nilai X-nya sama dengan 1. Yang sebelah kiri ini. Kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya kan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Di sini saya ganti X-nya jadi 1. 5X, X-nya saya ganti jadi 1. Saya tambah 6. 1 kuadrat berapa? 1. Min 5 kali 1? Min 5. 5. Plus 6 ya. 1 kurangi 5? 4. Min 4. Min 4 tambah 6? Min 2. 2. Bener nggak hasilnya sama dengan 0? Enggak. Bapak. Enggak. Berarti tidak sama dengan. Jadi persamaan itu ruas kiri sama ruas kanan harus sama. Kalau yang kiri 0, yang kanan juga harus 0. Kalau yang kirinya 2, yang kanannya 0, berarti tidak sama. Jadi kesimpulannya, jadi nilai X sama dengan 1 itu bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 1 itu bukan penyelesaian. Nah, karena bukan penyelesaian, kita coba lagi yang X sama dengan 2. Yang sebelah kanannya. X sama dengan 2. Kira-kira penyelesaian enggak nih? Kita coba. Kita ganti X kuadratnya jadi 2 kuadrat. Min 5. X-nya kita ganti jadi 2 lagi. Plus 6. Sama dengan 0. 2 kuadrat. 2 kuadrat? 4. Min 5 kali 2. 10. Negatif 10. Ditambah 6. Sama dengan 0. 4 kurangi 10? 2. Min 2. Min 4. Min 6 dong. Ya. Min 6 tambah 6? 0. 0. Bener nggak nih? Benar, Pak. Benar. Karena hasilnya sama-sama 0. Oh, jadi nilai X sama dengan 2 itu adalah penyelesaian. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ah, itu. Nah ya. Oh, jadi X sama dengan 2 itu adalah penyelesaian. Ah, sekarang kita lanjut. Kalau X-nya 3 gimana? Apakah penyelesaian juga gitu? X sama dengan 3. Bapak hitung. X-nya tak ganti 3. Min 5X. X-nya saya ganti 3 lagi. Plus 6 sama dengan 0. 3 pangkat 2. 6. Oh, 3 pangkat 2. Itu 3 kali 3. 9 ya, Luvin ya? Iya, Pak. Oke. Min 5 kali 3. Min 15, Pak. Oke. Plus 6 sama dengan 0. Jadi
Hasilnya berapa itu? 9 kurangi 15. Min 4. Oh, min 6. Min 6 tambah 6? No. 0. Jadi penyelesaian bukan? Penyelesaian. Penyelesaian juga. Jadi nilai X sama dengan 3 adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi dia merupakan penyelesaian. Pak, kita bisa dong nyoba lagi X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, 7, X sama dengan 100. Bisa. Cuma mau sampai sejauh mana kita mencoba itu, ya kan? Nah, nanti akan ada cara khususnya. Kesimpulannya adalah nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat menjadi persamaan yang benar dinamakan akar persamaan kuadrat. Oke. Jadi maksud dari akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang menyebabkan atau menentukan persamaan kuadrat tersebut menjadi persamaan yang benar. Jadi ketika kamu masukkan nilai X-nya hasilnya sama dengan 0, berarti dialah akar-akar dari persamaan kuadrat. Gitu ya nak ya. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang kalau kita coba-coba nilai X-nya, misalkan X1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, kan capek dan belum tentu juga kita langsung ketemu apakah dia penyelesaian atau bukan. Nah, terus gimana caranya Pak? Caranya seperti ini. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan atau faktorisasi. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, memfaktorkan atau faktorisasi yang pertama, itu video penjelasannya sudah ada di psikologi yang bab 2 pertemuan 2. Ya. Cuma nanti akan Bapak jelaskan ulang di Google Meet pertemuan berikutnya, termasuk yang kedua ini sama yang ketiga ini. Ya. Jadi untuk hari ini pembahasan kita sampai di sini aja dulu. Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf, hari ini Bapak nggak ada kuis ya, karena harus mengejar materi dan minggu depan juga kalian harus PTS. Nah terus untuk PTS-nya sampai mana bahannya? PTS-nya sampai sini bahannya. Jadi sampai menentukan akar-akar tadi, tapi bukan pakai ketiga cara ini ya, tapi pakai cara yang sebelumnya nih, pakai yang ini nih. Jadi kamu coba-coba tentukan nilai X-nya. Nah, jadi nanti tinggal kamu pilih aja. Nah, seperti itu. Jadi tenang aja, soalnya gampang kok. Misalkan nih contoh, manakah dari jawaban berikut yang merupakan penyelesaian dari misalkan X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi yang A sama dengan 3, B X sama dengan 5, C X sama dengan 5. Nah, nanti tinggal kamu masukkan ke soalnya. Kalau hasilnya sama dengan 0 berarti itu jawabannya. Kalau hasilnya tidak sama dengan 0 berarti itu salah. Caranya gitu ya. Oke. Dah. Bisa lah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, jadi kelas G itu kerjain lagi nggak yang di bab 2 pertemuan 3-nya? Silahkan. Kalau mau dikerjakan terus diupload jawabannya silahkan. Ya.
Nggak masalah. Walaupun sudah Bapak bahas di sini, kalau misalkan kamu ingin tetap upload jawabannya silakan, nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau bisa dicoba dulu tanpa melihat jawaban yang udah Bapak tuliskan. Nah, dicoba sendiri, ngitung sendiri, nanti diupload jawabannya, ya. Calvin, Ya, Pak, jelas? makasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Ada? Oke, kalau tidak ada, nanti hasil ini akan saya share screen, share dalam bentuk PDF. Ini udah Bapak centang nih, tinggal ekspor doang. Ya, tinggal ekspor doang, ini udah dalam bentuk PDF, nanti tinggal dilihat di Schoology, ya. Oke. Ini Bapak stop dulu. Berhenti berbaginya. Saya lepas pinnya. Silakan dinyalakan kameranya. Sekarang kita absen. Dari tadi udah lumayan banyak yang nyalain kamera. Jadi sisanya pada dimatikan. Ada yang nyala. Oke. Bapak absen dulu dari kelas. Kelas mana dulu nih? Kelas 9. Oke. Bentar ya, masih loading. Maklum, laptopnya udah tua. Jadi loadingnya agak lambat. Aduh, kenapa pada keluar ini Cleo? Jangan keluar dulu, Nak. Ini keluar apa sinyalnya susah? Oke. Saya nggak keluar, Pak, tadi sinyalnya Oh, susah. nggak keluar. Oh iya, sinyal berarti. Adit. Hadir, Pak. Oke. Terus nyalain kamera ya, Adit. Ada nggak nih Adit nih? Ya, Pak, ya, Pak. Kameramu nggak nyala? Ya, Pak. Gitu loh, Dit. Kelihatan. Takutnya kamu tidur, Bapak nggak tahu lagi. Alindo. Hadir, Pak. Oke. Andre Leonardo tidak menjawab. Kelvin. Angelica dulu. Hadir, Pak. Oke. Kelvin. Ya, Pak. Ada ya. Ya, Christian Abram tidak menjawab. Tumben Christian Abram nggak ada. Bener nggak sih? Oke, nggak jawab. Kristi, halo. Ada ya, dari tadi udah dinyalakan kameranya. Davin Sasio. Hadir, Pak, hadir. Oke. Davin Wirawan. Hadir, Pak. Davin, oke. Davina. Tidak menjawab. Dewi. Hadir, Pak. Oke. Emrik. Hadir, Pak. Emrik. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Geraldo. Hadir, Pak. Oke. Gibson. Hadir, Pak. Oke. Kyo. Hadir, Pak. Suaranya kecil banget ya. Chris. Hadir, Pak. Iya. Jerry hadir. Jordan. Hadir, Pak. Oke. Tosin. Hadir, Pak. Leonardo. Hadir, Pak. Oke. Makrea. Hadir, Pak. Oke. Michael. Hadir, Pak. Oke. Nadine. Ada ya, Nadine ya. Hadir, Pak. Ya. Natalie Anastasia tidak menjawab. Novel. Hadir, Pak. Oke. Radit. Hadir, Pak. Oke. Rafael.
Pak Dika, tadi yang izin tadi siapa ya? Lupa saya. Ruben ya, oke. Randy. Oh, Randy. Tidak ada. Rehan. Hadir, Pak. Oke. Ruben izin ya. Ruben ada nggak Ruben? Takutnya udah selesai, udah masuk. Nggak ada. Widya. Tidak menjawab. Wiyarta. Hadir, Pak. Oke. Kelas 9E dulu. Nah, Anastasia. Hadir, Pak. Oke. Andriano. Hadir, Pak. Ya. Angel Rika. Angel. Hadir, Pak. Iya. Clara. Hadir, Pak. Siap. Darren. Hadir, Pak. Oke. Donald. Hadir, Pak. Ya. Evander. Hadir, Pak. Oke. Felicia Kalista. Hadir, Pak. Felix. Felix Vino. Felix. Waduh, kemana nih Felix nih? Fiona. Hadir, Pak. Tunes. Hadir, Pak. Oke. Giselle. Hadir, Pak. Oke. Glenn. Hadir, Pak. Oke. Handi. Herianto. Jesslyn. Hadir, Pak. Dustin. Hadir, Pak. Luvin. Hadir, Pak. Mandy. Hadir, Pak. Minori. Hadir, Pak. Odell. Hadir, Pak. Patrice. Hadir, Pak. Ya, Ricky. Hadir, Pak. Ya, Rosabel. Rosa. Tumben. Stephanie. Hadir, Pak. Oke. Valencia Gunawan. Hadir, Pak. Oke. Valerie. Hadir, Pak. Ya. Feren. Hadir, Pak. Oke. Wilson. Hadir, Pak. Iya. Willy. Yuni. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya nak, ya udah. Terus sekarang 9F. Angelica. Hadir, Pak. Oke. Aurelia Saveria. Cherry. Hadir, Pak. Oke. Cynthia. Hadir, Pak. Leo. Hadir, Pak. Denzel. Hadir, Pak. Evando. Hadir, Pak. Felicia Evelyn. Hadir, Pak. Felicia Marmara. Felix. Hadir, Pak. Fernando. Hadir, Pak. Gabriel. Hadir, Pak. Gladi. Hadir, Pak. Iselda. Hadir, Pak. Iren. Jennifer Gani. Hadir, Pak. Oke. Jocelyn. Hadir, Pak. Oke. Terus Giovanna. Hadir, Pak. Justin. Hadir, Pak. Mediko. Hadir, Pak. Elisa. Hadir, Pak. Nicholas. Niko. Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Ya, awas nggak hadir kau. Novitaria. Hadir, Pak. Iya. Patrick. Patrick. Richard. Richard. Stephen Philip. Hadir, Pak. Oke. Tania. Hadir, Pak. Oke. Tadi jaringannya bermasalah jadi keluar. Oke, Felicia Marmara. Langsung saya masukkan. Oke, Pak, Valian. Randy 9G hadir, Pak. Itu tadi itu. Tadi kenapa tidur? Ya. Iya lagi. Valian. Hadir, Pak. Oke. Terus Vanessa. Hadir, Pak. Visaka. Hadir, Pak. Oke. William. Hadir, Pak. Oke. Randy ya? 9G. Oke. Randy 9G. Iya, Pak. Oke, anak-anak, sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung untuk Google Meet hari ini. Dan minggu depan kalian PTS, persiapkan ya, belajar dengan sungguh-sungguh, biar nilai kalian memuaskan. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Selamat siang. Siap, Pak. Iya. Yang Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya. Yang, Pak. Makasih, Pak. Siang. Iya. Siang, Pak. Makasih, Pak. Siang, Nak.